Happy Sunday, everyone. Ini kelima kali saya membawakan firman. Minggu depan kita akan mendengarkan firman dari Pastor Yohanes Jaya Pranata. It's going to be amazing, amen. Masuk ke bulan Mei, saudara. And then the coming week saya akan kembali membawakan firman, saudara. Hallelujah, you ready for a holiday? It's been amazing. Situasi ini saya melihat ada di luar dari banyaknya hal-hal yang kurang baik terjadi di masa pandemi ini. I do see orang-orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Great testimonies, saudara. Dan seringkali Tuhan need to undo something, saudara, untuk membiarkan sesuatu itu berlalu, saudara, untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Amen. And in your life, I know God is doing new things. Kalau saat ini ada something being undone, saudara, sesuatu yang hilang dari kehidupan saudara, terguncang. But I believe Tuhan mau membangkitkan something that is better for you. Amen. Haleluya. Minggu lalu kita mau berbicara mengenai, 2 minggu lalu mengenai rest. Minggu lalu kita berbicara mengenai reigning in life, the grace takes time, saudara. Dan kita masuk kembali ke dalam firman yang kita baca minggu lalu, saudara, di Kejadian, saudara. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara. Di Kejadian 3, ada pun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, janganlah kamu makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan atau kamu raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati untuk memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka mereka jatuh ke dalam dosa dan kita lihat minggu lalu. And death reigned through the one man Adam, saudara. Ketika Adam jatuh, maka mereka jatuh, maka dosa masuk dan kematian masuk ke dalam dunia, saudara. Haleluya. Saudara, kita melihat tipu muslihat iblis. Oke, hari ini saya ingin berbicara mengenai eyes to see. Mata yang melihat, saudara, eyes to see. Aku berdoa hari ini Tuhan untuk setiap pribadi, wherever we are, kami yang ada di tempat ini, juga teman-teman kami yang ada di rumah, our brothers or sisters who are at home. I pray that every single one of them will be blessed with an eyes to see. Give me an eyes to see. In the name of Jesus. Amen. Satu hari Yesus berjalan mendekati di muka bumi, saudara. Waktu dia berjalan ada orang yang buta, saudara, dan dia berteriak-teriak. Lalu Yesus bertanya, apa yang kamu inginkan? Lalu dia bilang begini, saya ingin melihat. I wanna see, I pray. Hari ini saya berdoa agar Tuhan memberikan kita mata yang bisa melihat kembali, saudara. In a new way, amen. And God will bless you with that. Haleluya. Saudara, kita melihat bahwa tipu muslihat iblis kepada Adam dan kepada Hawa, saudara. Itu beberapa hal yang dia lakukan. Yang pertama, kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, ketika ular ini berbicara kepada Hawa, saudara. Ular ini yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, kalau kita lihat ayatnya, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini janganlah engkau makan buahnya. Semua pohon
di taman ini? Bukankah Tuhan berkata, kata iblis. Kata ular itu saudara. The serpent, the ancient serpent. Dia berkata, bukankah Tuhan berkata semua pohon ini kamu gak boleh makan. So saudara, iblis ingin menanamkan kepada Hawa, dia mempertanyakan, is God really generous? God is so stingy, Tuhan begitu pelit, saudara, tidak murah hati, bahwa semua pohon di tempat ini tidak boleh kamu makan, saudara. So jadi the kindness of God, the generosity of God, saudara, yang dipertanyakan, saudara. Lalu Hawa berkata tidak, ada yang boleh kami makan. Tapi lalu dijawab apalagi oleh iblis, saudara. Iblis berkata, ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Next, kita lihat ayatnya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Remember, Tuhan berkata bahwa kalau kamu makan ini kamu akan mati. Tapi iblis berkata sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia berkata bahwa God is lying. Tuhan menipu. God is lying kepada engkau. Is this true? Apakah janjinya benar? Is it yes and amen? I don't know, it doesn't look like that. Gak terlihat seperti itu. Terus sekali-kali kamu tidak akan mati. Lalu iblis berkata, kalau kita lihat ayatnya tadi saudara. Dia berkata bahwa, tapi Allah mengetahui. Kalau kamu makan, matamu akan terbuka. Jadi seolah-olah iblis, hal yang ketiga yang dia lakukan adalah bahwa Tuhan itu menyembunyikan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah yang terbaik untuk Hawa. Jadi dia berkata, kamu ini gak akan mati, tapi Tuhan tahu. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi lebih baik. Kamu akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu saudara, ada 3 hal yang iblis katakan. Yang pertama dia bilang Tuhan bukannya bilang, semua pohon ini kamu gak boleh makan. You cannot eat all this. Artinya seolah-olah Tuhan begitu tidak murah hati saudara, semuanya gak boleh makan. And we think that seringkali bahwa why, kenapa saya gak bisa dapat apa yang saya inginkan. Dan where is God? Kita mempertanyakan kemurahan hati Tuhan. That's the first thing we ask, isn't it? Lalu ketika kita mulai berpikir bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis berkata, no, God is lying. Apakah is even true all this grace, these promises, apakah benar? Nah, kita mempertanyakan itu. Lalu hal yang ketiga yang kita pertanyakan, is it Tuhan seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang lebih baik dari kita? Allah tahu, kata ular itu. Kalau kamu makan, nanti kamu menjadi seperti dia. Seolah-olah Tuhan tidak ingin kamu tahu sesuatu, saudara. Dan kita bertanya kepada kita, is this really the best? Apakah benar ini yang terbaik? Is there another way? Apakah ini janji yang Tuhan berikan? There must be something better than this, saudara. And we question God. Nah, iblis, begitu cara kerjanya iblis terhadap Hawa, terhadap Adam. Dia membuat dia bertanya, good future, really? You are enough, really? Pada waktunya, pada waktu Tuhan, really? Your best interest, really? Nah, itu kita bertanya semua hal itu saudara. Sama seperti Hawa bertanya-tanya mulai. Maka Hawa ambil buah dari pohon tersebut. Lalu dia makan. Lalu Adam makan. Karena mereka rasa ada sesuatu yang lebih. There is something more yang Tuhan belum kasih. Karena dia gak murah hati. Yang Tuhan sembunyikan. Karena Tuhan gak murah hati. Ada sesuatu yang lebih baik. Lalu dia ambil buah itu. Dia makan. Adam juga makan. Maka mereka pun sadar mereka telanjang. Lalu apa yang terjadi? Maka Kain pun bunuh Habel. Lalu semua manusia berlaku hanya yang jahat yang mereka lakukan. Lalu air bah pun menutupi bumi.
Maka Tuhan menghukum seluruh dunia. Tersisa satu keluarga, saudara. Lalu anaknya daripada Nuh, saudara, melihat aurat dari ayahnya. Dan malah membicarakan hal itu. Mulai mempermalukan orang tuanya. Lalu Lot, saudara, Sodom dan Gomora pun terbakar, saudara. Kenapa, saudara? Karena begitu jahat perbuatan kota ini. Lalu Lot, saudara, dia lepas dari Sodom dan Gomora. Tapi saudara, anaknya tidur dengan ayahnya. Terjadi kejahatan, saudara. Lalu berlanjut dan berlanjut dan berlanjut, saudara. Tapi sebetulnya apa yang Adam dan Hawa inginkan? Coba kalau kita berhenti sesaat, kenapa sampai anaknya dari Lot tidur dengan ayahnya? Kenapa sampai seluruh muka bumi harus dikirimkan air bah? Kenapa sampai Kain bunuh Habel? Apa sebetulnya yang Hawa inginkan, saudara? Hawa cuma ingin sesuatu yang lebih baik dari yang Tuhan kasih. Hawa ingin bahwa Tuhan yang Tuhan sembunyikan. Hawa ingin yang dia belum punya, saudara. Itu yang dia cari, saudara. Dia ingin sesuatu yang sungguh amat baik. Itu yang Hawa inginkan. Tapi saudara perhatikan waktu Tuhan ciptakan dunia. Setiap kali dia menciptakan dia bilang ini baik. Dia menciptakan dia bilang ini baik. Tapi waktu Tuhan menciptakan terakhir setelah dia menciptakan manusia Adam dan Hawa. Setelah dia menciptakannya saudara ini yang Tuhan katakan setelah dia ciptakan manusia next. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu. Tuhan berkata apa sih? Sungguh amat baik. Hawa tadi mau apa? Sesuatu yang Tuhan sembunyikan. Tapi anaknya bunuh anaknya sendiri dia lihat. Lalu dia lihat bahwa dunia dihukum. Bahwa mereka lihat bahwa kita lihat dunia dihukum. Lalu kita lihat bahwa kekacauan demi kekacauan terjadi. Tapi karena Hawa merasa bahwa bisa lebih baik. Itu yang dia lakukan. Bahwa dia ambil buah itu, dia makan buah itu karena sesuatu bisa lebih baik. Sungguh amat baik. Itu yang Hawa inginkan. Tapi tadi Tuhan bilang bahwa sesungguhnya ketika Tuhan Allah melihat semua yang dia jadikan. Jadilah dia berkata sungguh amat baik. Tuhan lihat udah amat baik saudara. Tapi sesungguhnya apa yang Hawa inginkan? Hawa inginkan sesuatu yang lebih baik. Dia melihat semua yang dia ada, tapi dia melihat yang Tuhan belum kasih, yang Allah sembunyikan. Dia melihat yang dia belum punya, saudara. Tapi apa yang dia inginkan? Kenapa sampai dia harus melihat Kain membunuh Habel? Kenapa kita harus melihat bahwa hanya keluarga Nuh, tapi seluruh muka bumi dihancurkan? Kenapa kita harus lihat Sodom dan Gomora, api turun dari langit? Kenapa kita harus lihat anak saudara mempermalukan ayahnya tidur dengan Lot, saudara? Apa yang Hawa ingin lihat? Hawa ingin sesuatu yang lebih baik, yang dia belum punya. Tapi tahu nggak waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, setiap hari dia menciptakan, dia selalu bilang ini baik, ini baik. Ini baik, ini baik. Tapi waktu dia selesai menciptakan Adam dan Hawa, dia menciptakan manusia, ini yang Tuhan katakan. Allah melihat segala yang dijadikannya. Baik, Allah melihat segala yang dijadikannya. Sudah sungguh amat baik. Jadi waktu Tuhan ciptain semuanya, waktu dia lihat Adam dan Hawa, sebelumnya dia bilang baik ciptaannya, baik. Tapi waktu dia ciptakan Adam dan Hawa di hari yang ke-6, dia bilang ini sudah sungguh amat baik, saudara. Waktu Tuhan lihat Adam dan Hawa udah bagus, udah sungguh amat baik. Hawa mau apa lagi? Tapi Hawa bilang yang saya belum punya, saya mau itu. Tapi Tuhan bilang ini udah sungguh amat baik. Saudara perhatikan, ini tipuan ular kepada
Hawa, saudara. Ini yang dia katakan. Ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Serupa dengan Allah, engkau akan menjadi seperti Allah. Hawa mau itu. Engkau akan menjadi seperti Allah. Tapi saudara, kalau kita lihat waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ini yang Tuhan katakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. You will be like God. Tapi Tuhan berkata, let us make man according to our likeness. Jadi Hawa ingin menjadi seperti Allah. They want to be like God. Tapi Tuhan berkata, I have created you according to my likeness. Kamu sudah seserupa mungkin. But they want something more. Pengetahuan yang mereka belum miliki. Seperti Tuhan mengerti yang baik, yang jahat. They want something that they do not have. Kata Tuhan, di semua yang aku ciptakan tidak ada yang seperti aku. There is nothing. Not the trees, not the animals that I have created according to my likeness. But I created you according to my likeness. Serupa dengan keberadaanku. Tapi what do they want? They want more. They want more, to be more like God. They want to be like God, saudara. Tapi yang mereka kejar, mereka udah ada, saudara. Tapi yang mereka kurang. Tapi ada pengertian yang lebih. Tuhan ngerti sesuatu yang kita nggak ngerti. Itu yang mereka inginkan. So they chase, maka mereka kejar sesuatu yang mereka nggak punya, saudara. Mereka kejar sesuatu yang mereka nggak punya, saudara. Susah, saudara. It is hard, isn't it? Rhapsody. Rhapsody over here. It is hard, isn't it? Something always missing. Sesuatu selalu hilang dari kehidupan kita. Ada sesuatu yang selalu kurang dari kehidupan kita. Ada sesuatu yang dari something that we want tapi belum, saudara. Dan ketika kita melihat dengan mata yang selalu ada yang kurang dalam kehidupan kita. It is hard for us, begitu sulit untuk kita untuk mencapai kebahagiaan. Untuk mencapai kepuasan di jiwa. Untuk mencapai kesukaan yang sejati, saudara. Susah, karena apa? There's always something yang we want, tapi kita belum ada, saudara. We do not have what we want, saudara. Kita belum punya itu semua, saudara. Dan mata kita selalu melihat apa yang masih hilang. Maka kita melihat apa yang kita nggak punya. Maka kita melihat apa yang belum ada pada kita. And that is how we see. Bahkan di the Garden of Eden. In the Garden of Pleasure. Eve saw lack. Bahkan di taman kebahagiaan, namanya the Garden of Pleasure. Tapi apa yang Hawa lihat? Yang dia belum ada. Yang dia gak punya. Pengertian yang dia belum punya. Pengertian dan pengetahuan seperti Allah, sesuatu yang dia belum punya. According to our likeness. I think it happens to my life. Maybe it happens to you. We can have all these things. But there's one thing is missing. Ada sesuatu yang kekurangan. What is missing in your life, Rhapsody? There is something that you wanted but you do not have. Ada satu hari ya saudara, saya menonton sebuah khotbah yang bertanya kepada kita, what amount of money do you need? Okay? Think about this at home. What amount of money do you need in your bank account? You will feel secure. Oke, hitung semuanya. Secure. You can breathe easy. Bukan income ya. Amount of money in the bank. Kamu bisa breathe easy. You bisa hidup tenang deh. Udah kalau kayak gini, tenang. Coba pikirkan jumlahnya. Kamu pikirkan karena God is about to give you, I think. Amen. Amen. Kamu pikir yang mana? Lalu di pengkhotbah ini bilang satu hal, dia bilang, kalau kamu udah pikir coba katakan kepada orang di sebelah kiri kananmu, how much money
Ada yang bilang, wah ini 10 billion rupiah. Ada yang bilang, I have 1 trillion, whatever it is ya. Tapi pendengar Baik bilang gini, kamu gak usah jawab, saya udah tahu. The answer is more than what you have. Kamu mau tenangnya kapan? Pasti pendapatanmu 100 million a month. Kalau kamu disuruh hitung hari ini jawabanmu pasti in your mind it's more than 100 million a month. It's more than that. If you have 1 billion in your bank account, your answer was more than that. Hallelujah. You know why? Because it is in our nature, we just want more. If I can have more. Going back to the garden of pleasure. If lihat satu hal yang dia belum punya. Dan dia bilang, I just want more. And all this happens. Death entered because of discontentment. I repeat to you, sin entered because of discontentment. Karena sesuatu yang dia belum punya. Tapi dia inginkan. But maybe what we need, mungkin apa yang kita butuhkan, bukan more. Tapi maybe yang kita perlukan is an eyes to see. Mata yang melihat. Maybe that's what we need to see. Maybe we don't need one more thing. Tapi mungkin kita bisa melihat what we already have. Saudara lihat ya. Saudara lihat ayatnya ini. Next. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa artinya I just understood this, saudara. Pada saat saya baca ayat ini one day saya mengerti bahwa saya kira happiness itu dikejar. Tapi waktu Tuhan berkata always, buat saya ini bukan command, bukan perintah. Tapi buat saya ini ada sebuah pengertian yang baru. Always, artinya sukacita nggak selalu ada di masa depan kalau kita udah dapat. Artinya kalau Tuhan berkata rejoice in the Lord always, artinya saat ini saya bisa punya sukacita. Artinya saudara kebahagiaan, I don't need to delay my joy. I don't need to delay my happiness. Artinya saya nggak perlu tunda kebahagiaan saya besok. Kapan? Kalau saya udah beli rumah. Kapan? Kalau saya udah CEO. Kapan? Kalau if my business runs well. Saudara, it's not that you cannot have vision. Bukan karena kamu nggak bisa punya visi. Of course you can have vision. God gives the vision to the future. Tapi mungkin saudara, what God wants is for you to not delay your joy, your rejoicing, your happiness. Bahwa you can have it, bahwa stop for a while. Maybe, just maybe. Apa yang kamu perlukan untuk kebahagiaan is not tomorrow. Bukan ada tomorrow, but maybe it is today. Bahwa what we have is enough for us to live happy. Ada orang-orang yang berkata bahwa happy dan joy itu berbeda. Happy itu outward, joy itu inward. Dalam bahasa Greeknya, saudara, dua-duanya root wordnya sama. It's the same, saudara. If you're joyful inside, you are happy outside. It's the same, saudara. Bukan berarti, oh jangan happy-happy aja. Kamu ada joy nggak? It's the same. Basically the word from the word kara is the same word, saudara. Makanya saya bilang kebahagiaan, saudara. Because it's essentially the same word from kara. Jadi maksudnya adalah, artinya saya nggak harus bahagia waktu I have so and so, I have one car. But I don't have the next car. My car almost, I just want one more thing. Seolah-olah kan kayak gitu, saudara. Nah, tapi saudara lihat ya, maybe what we need is an eyes to see, Rhapsody. Mungkin kita cuma perlu mata yang bisa melihat. Karena kalau saudara lihat ayat berikutnya, saudara. Waktu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Dia bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Semua boleh kamu makan. Boleh kamu makan. Semuanya bebas, free. Artinya saudara, mungkin Hawa pada saat itu yang dia perlukan bukan satu pohon yang dia nggak. Maybe kalau dia bisa buka matanya, semua pohon boleh dia makan.
bebas saudara. Maybe kalau mata kita bisa belajar melihat semua yang kita udah punya. Semua yang kita boleh makan, semua yang kita boleh simpan, semua yang boleh kita pakai. Semua yang ada pada kita mungkin hari ini kita bisa temukan. Maybe today we can find the joy that we have been wanted. Kebahagiaan yang kita inginkan maybe it's not tomorrow. Mungkin bukan ada di hal yang belum kita punya. Tapi maybe Tuhan mau bilang bahwa hari ini di semua yang maybe what we need is an eyes to see. Karena waktu Hawa yang dia lupa adalah semua pohon ini boleh kamu makan. Harganya nggak ada, semuanya bebas buat dia. Maybe what I need is an eyes to see of the things that are already been given by God. Tapi beda. Ular itu bilang sama wanita ini pohon beda. Lalu wanita ini bilang kayak gini, saudara perhatikan. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Tapi buah yang gak boleh ini nih. These more things yang I wanted. Baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Coba kita lihat waktu Tuhan menciptakan semua pohon. Next, kita belajar sedikit ya. Next. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Perempuan itu bilang tadi, saya mau buah yang pengetahuan baik dan buruk itu kenapa? Karena itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Tapi Tuhan Allah ketika Tuhan menumbuhkan berbagai macam pohon, Tuhan bilang apa? Dia bilang yang dia ciptakan itu menarik, baik buahnya. Good for food, pleasant to the eyes. Jadi kedua pohon itu sama, bukan cuma pohon pengetahuan baik dan buruk yang good for food, pleasant to the eyes. Tapi semua pohon yang Tuhan ciptakan juga good for food, pleasant to the eyes. But what they want, what Adam dan Hawa inginkan is more. Dan mereka nggak realize waktu dilihat pohon itu, waduh pohon ini indah, menarik, pleasant to the eyes. Tapi Tuhan bilang lihat pohon yang lain saya ciptakan juga pleasant to the eyes. Aduh udah mau jatuh. Semua yang saya ciptakan juga good for food. What more? Tapi yang bedanya pohon itu ada di tengah Tuhan. Pohon itu tuh ada di tengah. Pengetahuan buruk dan jahat itu kan bukannya pohon itu ada di in the center kan. Coba kita lihat saudara. Next kita lihat. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai jenis pohon di bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon yang di tengah pun ada dua, tapi terutama pohon kehidupan. Itu juga enak dimakan, itu juga good for food. Tapi they just want the thing that they cannot have, they cannot, they will not. Apapun itu yang kita nggak punya, yang kita belum bisa punya, yang kita always there's just that one thing. Padahal Tuhan kasih semua jenis pohon. Padahal semuanya boleh mereka makan. Padahal semuanya good for food. Padahal semuanya pleasant to the eyes. Padahal di tengah-tengah juga ada pohon kehidupan. But still, yang mereka inginkan, one more thing, satu hal itu yang mereka belum miliki. Agar mereka bisa bahagia. Dan kita ingin lebih, maka kita tunda kesukaan hati kita. Maka kita tunda kebahagiaan kita. Maka kita tunda our joy. Because that one thing we do not have. Karena there are more things yang kita belum miliki. What I'm saying is this, it's not that it is not hard. Waktu Paulus menuliskan rejoice in the Lord always. Once again I say rejoice. Tapi Paulus pernah despair of his life. Paulus pernah dia bilang saya mau putus asa dengan kehidupan. Artinya saudara it is a learning process. So I understand
bahwa Paulus mengalami, dia bilang, I am perplexed, saya kebingungan. Dia pernah bilang saya kebingungan. Dia pernah bilang my heart is sorrowful, dia pernah sedih saudara. Jadi artinya it's not that we are all perfect, rejoice, rejoice. Lalu kita mulai marahi orang di kiri dan kanan kita, kenapa sih kamu gak rejoice? No, it's not like that. Tapi Paulus alami semua itu, dia belajar rejoicing, tapi dia tahu there's sadness, there's kebingungan, there's despair, kadang dia putus asa. Tapi still what he says is, there is a kind of life that we can have. Ada sebuah kehidupan yang kita bisa punyai, di mana kalau kita pelajari, kita bisa bahagianya nggak kita tunda. Tapi hari ini kita bisa. Dan menuju akhir hidupnya Paulus berkata, I have learned. Saya udah belajar to be content, untuk cukup. Itu ayat di bawah rejoicing adalah kecukupan. Karena ada hubungan antara kecukupan di hati kita dengan mata yang melihat yang Tuhan berikan, dengan kebahagiaan kehidupan. And I pray bahwa hari ini Tuhan bantu kita to achieve all our goals. Amen. To bless you with the partner that you want. Amen. With the job that you so long desire. Amen. Saudara, with the kind of business that is thriving. Bless you. Amen. Tapi I pray agar saudara gak delay your happiness sampai until you achieve all that. Gimana kalau semuanya kamu dapatkan nanti? You have a business, not yet a partner. You have a partner, not yet a home. Jadi kalau saudara mau delay sampai kapan? But God wants you to have His joy now. Agak merasa kecukupan. Eucharisteo. 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 Artinya thanksgiving. Dari kata thanksgiving, Eucharisteo, di dalamnya kata charis, artinya grace, kasih karunia atau gift, pemberian. Mungkin kalau kita mulai menyadari pemberian-pemberian Tuhan, kita mulai bisa mengalami saudara rasa sukacita. Karena kata charis dan kata kara itu berdekatan. Kara artinya joy, charis artinya gift atau grace. Kesadaran kita akan pemberian Tuhan memberikan sukacita di hati kita. In the name of Jesus. Haleluya. And eyes to see. Mata yang lihat. Satu hari Hagar ya. We're gonna learn this. Satu hari Hagar lari ketika dia masih mengandung. Dia sedih karena dia harus pergi dari mengandung. Lalu ini yang terjadi dalam kehidupan Hagar. Malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Syur. Lalu Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur yang tadi diberikan orang, sumur dia namakan, sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy. Letaknya dekat Kades dan Beret, di antara Kades dan Beret. Jadi Hagar tuh lari, sementara dia mengandung. Tuhan menjumpai dia, Tuhan bilang saya akan memberkati kamu. Itu yang terjadi. Lalu apa yang dia berikan Tuhan nama. Hagar adalah orang pertama yang memberikan nama pada Tuhan, by the way. Hagar memberikan Tuhan nama El Roy. Artinya apa? Allah yang melihat. Allah yang melihat. Tapi Tuhan perhatikan gak kehidupanku? Tuhan perhatikan. Tapi ini yang kurang Tuhan lihat gak? Tuhan lihat. Oleh karena itu dia bilang sumur itu namanya Lahai Roy. Artinya well of the seeing God. Sumur Allah yang melihat. Well of the seeing God. Sumur Allah yang melihat. Karena kita perlu tahu Tuhan lihat hidup saya enggak. Nah, kali kedua Hagar lari. Hagar udah punya anak namanya Ismail. Kali ini dia larinya berdua dan sebagai seorang ibu dia sakit hatinya karena dia melihat anaknya kesian lari di padang gurun. Saudara perhatikan, inilah yang terjadi. Ia duduk agak jauh. Kira-kira sepemanah jauhnya dia duduk jauh dari anaknya. Lalu dia berkata, tidak tahan aku melihat anak itu mati.
Sebab sedang ia duduk di situ, menangislah Hagar dengan suara nyaring. Dia gak tega sama anaknya. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Dia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian dia beri anaknya minum. Allah membuka matanya sehingga ia melihat sebuah sumur. Oke, saya jelaskan sesaat. Di waktu dia lari pertama, dia mendapat sumur, lalu dia bilang, aduh Tuhan melihat aku. Sumur di mana Allah melihat. Di padang gurun dia dapat sumur. Betul Allah melihat. Karena kita seringkali perlu tahu bahwa Allah sungguh melihat kehidupan kita. Tapi saudara perhatikan waktu Hagar lari kedua kalinya. Dia menangis, Tuhan gak berikan dia sumur. Tuhan bukakan mata dia untuk melihat sumur yang sudah ada. Tuhan bukakan mata dia, maka dia melihat sumur tersebut. Artinya betul kita perlu tahu bahwa Tuhan melihat, tapi seringkali juga kita hanya perlu mata yang terbuka agar kita bisa lihat ada sumur yang Tuhan kasih. Karena seringkali kita bertanya, Tuhan lihat saya enggak? Benar, Tuhan lihat kamu, ada sumur yang Tuhan kasih. Tuhan akan kasih this gift, this well, mata air ini, pekerjaan ini, berkat. Tuhan akan kasih tanda Tuhan melihat. Tapi percuma, kamu akan terus menangis, saya akan terus teriak. Saya akan terus hidup dalam rasa khawatir, saya gak akan bisa bahagia kalau mata saya yang gak bisa lihat. Oleh karena itu di kedua kalinya Tuhan bukan kasih dia sumur, tapi Tuhan bukakan mata Hagar untuk melihat sumur yang sudah ada. Maybe what we need hari ini. In this church we preach a lot bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga kamu. Tapi maybe what we need is the second blessing. Bukan pemberian yang baru, tapi mata untuk melihat pemberian yang udah ada di depan kita. Sumur yang udah ada di situ. Maka Tuhan pun membukakan mata Hagar. Kita lihat lagi ayatnya. Maka Allah pun membukakan mata Hagar. Sehingga ia melihat sebuah sumur. Aku berdoa hari ini untuk saya, untuk saudara, for you, that God will open up and give us a new eyes. Bukan terus meminta Tuhan lihat saya nggak, kasih saya sumur dong. Kalau Tuhan lihat saya, Tuhan kasih sumur dong. Tapi aku berdoa bahwa Tuhan memberikan kita juga mata untuk bisa melihat sumur yang sudah Tuhan berikan. Maybe it's right in front of us. Maybe it's a good friendship yang Tuhan udah beri. And I thank God for you. For the great ministers in this place. Maybe it's your parents. Maybe it's time not to question everything in your life. Maybe it's time to give God thanks. Eucharisteo, menyadari the gift, the charis yang Tuhan udah berikan sama kita. And we thank God for it. Dan di situ saya tahu bahwa kebahagiaan kita, we can find it not tomorrow, tapi today. Tapi bagaimana kalau memang kurang cukup? Kan ada kenyataan kehidupan bahwa benar kita kurang cukup. What if it's not enough? In the grace of God, Tuhan jawab ini melalui kejadian 5 roti dan 2 ikan. Saudara perhatikan, Yesus dihadapkan dengan 5.000 orang yang gak ada makanan. Tapi kata murid-muridnya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah artinya? Buat apa artinya? Gak ada artinya. Gak ada artinya yang mereka miliki untuk orang sebanyak ini. Tapi Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Lalu dibuat demikian juga dengan ikan-ikan itu. Seberapa banyak? Sebanyak yang mereka kehendaki.
Artinya gini saudara, what if it's not enough? Maybe kita boleh terima semua yang not enough. And maybe even in that, kita berterima kasih untuk apa yang ada. Walaupun hanya sedikit. Di Lukas dikatakan begitu indah. And Jesus looked up to the heavens and gave thanks. Dia melihat ke langit, artinya 5 roti 2 ikan ini juga dari langit, ini juga dari Tuhan. Untuk kita mulai embrace the thing that we have, dan kita melihat bahwa even this is from you. And we learn to say thank you. Karena dari thank you, dari kekurangan mereka, lalu mereka berlebihan, 5.000 orang makan, jembatannya adalah Eucharisteo. Jembatan dari kekurangan mereka sampai kelebihan mereka adalah rasa syukur yang Yesus panjatkan. Do you realize that? And don't curse your life. Don't keep saying what is not good. And Jesus looked up to the heaven, gave thanks and blessed it. Dia berkati, my life is blessed. And maybe you need to embrace what you already have and start counting our blessing. Amen. Haleluya. I thank God for Ryan di sini yang memegang kamera di balik kamera ini. People cannot see you. Ya kalau see you kan lucu ya, berarti kameranya ke situ, betul. Amen. Amen. Tapi I thank God for you from the deepest of my heart. I thank God. Maybe you should thank God for the things that is. And there is so much great things. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. And it is amazing. It is good. Boleh kameranya kita arahkan ke sini. Are you ready? Are you ready production team? Karena yang akan arahkan kameranya. Oke, boleh kita lihat ke sini. Come. Kita lihat ke over here. Nah, haleluya. Arahkan ke our team. Haleluya. Thank God for Jazz yang baru dapat kerja. Thank God. Edwin, every single week he's here. I thank God for Edwin, Pastor Yohanes di sini. Haleluya. Haleluya, kita balik ke sini. For the things that we already have. Can you have a better team? Maybe, I don't know. Tapi maybe we can find joy in the people that we already have. Yang kita udah punya, saudara. Amen. Haleluya. Do I want our guitar player, siapa namanya tadi, David? Apakah ada pemain gitar yang lebih baik? Pasti. Tapi I thank God for him. Because he is the gift of God that has been given to my life, saudara. And I thank God, saudara. Apakah kita punya worship leader, Nia? Suaranya lebih baik dari saya? No. Definitely no. But I thank God all the same for the worship leader. We are thanking God. Saudara, practice Eucharisteo. Menyadari karis. Menyadari the gift that has been given. Dan mungkin di situ, we can multiply our joy. We can multiply our peace. Peace be multiplied to you in the knowledge of God. In the name of Jesus. Mungkin di pohon ini, semua yang kita boleh makan, ini indah dilihat. Fix your eyes kepada hal yang boleh dan bisa kamu makan. Banyak jumlahnya. A lot of it. Hawa. Saudara. Kalau Tuhan pengen bilang sama Hawa. There's so many things you can eat. Tapi kita sama seperti Hawa kan. By the way, tahu gak kenapa Tuhan, aduh ini melenceng sedikit gak apa-apa. Tahu gak kenapa Tuhan harus jadi seperti manusia? Karena dosa original manusia, dosa utama manusia adalah mereka mau jadi seperti Tuhan. Oleh karena itu Yesus harus jadi seperti manusia. Karena yang Yesus bayar juga dosa. The main sin. Bahwa we all want more, we want to be like God. We want to be in control of every single thing in my life. I want to know everything. I want to have everything.
I want to control everything. I want to be like God. Itu yang Hawa inginkan. The thing yang dia gak punya. They want to be like God. So Jesus bilang, you want to be like me? I want to tell you something. For you, I'm ready to give up me. Dia melepaskan kealahannya. Karena dia bilang, kealahanku gak terlalu penting seperti engkau. You are more important than being God himself. Maka dia lepaskan keilahiannya dan menjadi serupa. Tadi mereka mau jadi serupa dengan apa? Allah. Maka dia pun turun dan menjadi serupa dengan manusia. And that is your loving Father. Itu adalah Allahmu. In the name of Jesus. So maybe hari ini, we as a church, kita sama-sama belajar untuk menemukan kebahagiaan. Right here, right now. Maybe stop for a while. Dari kesibukan kita semua, maybe stop. Maybe count the blessing. Maybe look at the face of your mom or your dad. Maybe thank God for them, for their health. Some people will pay for the health of their parents. Yet here they are, alive and well. Praise the Lord Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Sebentar lagi saya minta worship team untuk maju ke depan, yuk. I want to close with this. You have to understand bahwa saya bukan orang yang paling bersyukur juga. Saya bukan orang yang paling bisa berbahagia in the now. You have to understand that. Karena sometimes when we teach, the anointing fell. And you live in that moment of the revelation yang Tuhan berikan. Jadi I'm not like this. Every day I also see the things that is not, saudara. And I need to refocus myself. Tapi susahnya kenapa tau gak? Susahnya hidup kayak begini, Josh. Come here. Ini yang susah dari hidup, come here. Ini susahnya dari hidup. Kita baca ayatnya, boleh next kita lihat. Waktu Israel di padang gurun 40 tahun, Tuhan kasih mereka makan. Orang Israel ketika dia lihat sesuatu yang turun dari langit, mereka gak tahu apa. Berkatalah mereka seorang dengan yang lain, apakah ini? What is it? Mereka tanya satu dengan yang lain, what is it? Sebab mereka gak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepadanya, ini roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Next, maka mereka memberikan namanya mana. Mana dari bahasa aslinya man. Artinya apa? Artinya what is it? Roti itu mereka kasih nama what, mereka gak tahu. Ini susahnya kehidupan kita. Karena kalau kita hidup dari tangan Tuhan, kita hidup dari mana? Tahu gak susah? Karena it's mysterious. It's a mysterious blessing. We do not know how to get it. Kita gak tahu gimana cara tumbuhinnya. Kita gak tahu gimana cara petiknya. Kita gak tahu di mana kita pupuk apa yang kita harus kasih. What is it? Kita gak tahu. It is beautiful because it's a mystery. I declare over you, mysterious blessing is coming your way. Amen. Udah cukup. Tapi saudara, we say amen, right? Mysterious blessing, amen. It's good. Sampai kita hidup di dalamnya. Capek. Mysterious blessing itu capek. What is it? Karena kalau kita bisa tanam, kalau kita bisa pupukin, kalau kita bisa petik, kita bisa kontrol. Tapi kalau kita nggak tahu tanamnya gimana, kita nggak tahu pupukinnya gimana, kita nggak tumbuhinnya gimana, kita tergantung pada tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Karena we do not know what it is. What is it? Oleh karena itu mereka mengeluh. Karena they are too dependent on God. What is? Tapi hari ini aku berdoa agar kita semua bisa belajar. Bahwa maybe there are things that we do not know. What is it? We do not know. Tapi 40 tahun orang Israel belum pernah satu hari the blessing did not come on time.
Nggak ada satu hari Tuhan lupa turunin mana. Belum pernah satu kali. Even though you do not know everything. Even though it is mysterious for you. They ate the mystery. Mereka makan hal yang misterius. Even though you do not know how to grow it. Even though you do not know how to nourish it. Even though you don't know how to get it. Tapi your daddy know, and your daddy will not be late, and he will not shortchange you. Dia nggak akan ambil berkatmu, saudara. He will give it to you in the name of Jesus. What is it? Hari ini kalau kita hidup in the mysterious blessing, mungkin hari ini kita boleh sama-sama tenangkan hati kita bahwa tomorrow never promised. But God is our promise. We have something better. In the name of Jesus. Mungkin your joy, church, is not in the tomorrow. Tapi maybe your joy is here, now, today. Here, now. Enggak deh, enggak pengen nyanyi itu. Bercanda. Haleluya. The worship team here, mereka selalu worry. Oh, saya mulai nyanyi lagu, they do not know where I'm going. Because they have not fully understand the Holy Spirit and it. I'm just joking. I'm just joking. Mana worship teamnya? Yuk maju ke depan. Haleluya. We love you. And the Lord has mysterious blessing for you too. Amen. Hallelujah. I think it's in the form of a second child maybe. Hallelujah. Maybe. Is it okay? Hallelujah. We don't know. I don't know. But I say maybe. Hallelujah. So go to work tonight. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Coba kita tenangkan hati kita wherever you are at home. Tenangkan hatimu. I know you want many more things dalam kehidupan. I know. Double for your business. Amen. I'm believing that for you. Amen. You want a partner. Amen. Double partner. Not amen. You want many more things in your life. Amen. Yes and amen. Tapi yang I plead to you, church, bukan to pray for more things, bukan itu. Tapi don't delay your joy, your happiness, your peace sampai you already get everything that you want. Karena maybe we will never arrive. Maybe we will never arrive. Tapi here now ada sebuah tempat yang Tuhan bisa kasih, di mana you don't have to delay, di mana kamu gak usah tunda lagi. An eyes that see, mata yang melihat, the gifts of God. 5 roti 2 ikan. Maka kita melihat ke langit. Kenapa dicoba-coba? Thank you God for what we have. Use this. Multiply it. In the name of Jesus.